Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Rukma Ramadan, NIM 17510046. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya menempuh mata kuliah analisis sekuritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana konvensional dan syariah. Sebelum masuk dalam pembahasan reksadana, di sini pada slide ini saya akan menyebutkan tentang beberapa poin yang akan dijelaskan nanti. Yang pertama yaitu investasi, yang kedua yaitu reksadana konvensional, dan yang ketiga yaitu reksadana syariah. Pertama yaitu investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan istismar, yang berarti keinginan untuk mendapatkan buah dan atau hasil. Menurut Kasmir dan Ja'far, investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Tujuan-tujuan dari investasi dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain. Nomor satu, untuk mendapatkan kehidupan investasi yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, itu mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, yaitu sebagai usaha untuk menghemat pajak. Masuk pada pembahasan inti, yaitu reksadana. Reksadana berasal dari dua kosakata, yaitu reksa yang artinya jaga atau pelihara, dan dana yang berarti kumpulan atau uang. Sehingga bila digabungkan maka reksadana diartikan sebagai kumpulan yang dipelihara atau bersama untuk suatu kepentingan. Pengertian reksadana menurut Tandelilin adalah reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Yaitu dasar hukum dari reksadana. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM. Yang kedua yaitu Peraturan Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Perjanjian Pengelolaan dan Penitipan atau Kontrak Investasi Kolektif yang tertuang dalam Surat Keputusan Bapepam LK. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah. Yang keempat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kalau dalam reksadana syariah, dasar hukumnya dapat ditambahi dengan diperkuatnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 20 garing DSN garing MUI garing 4 garing 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Itu manfaat dari reksadana. Yang pertama yaitu mendapatkan dividen dan bunga investasi pada saham, kemungkinan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga merupakan hasil dari investasi seperti deposito dan obligasi. Yang kedua yaitu distribusi laba modal atau capital gain distribution. Ini merupakan keuntungan yang dibayarkan kepada pengguna reksadana untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Yang ketiga yaitu diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Diversifikasi akan mengurangi risiko karena kekayaan yang diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun tersebar. Yang keempat yaitu biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dari banyak pemodal dan dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut yang akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.
Biaya transaksi akan menjadi rendah dibandingkan jika investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi reksadana. Yang pertama yaitu klasifikasi reksadana dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama yaitu ada reksadana berbentuk perseroan. Yang kedua yaitu reksadana berbentuk kontra investasi kolektif. Yang kedua yaitu klasifikasi reksadana, sifat dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu reksadana terbuka, yang kedua yaitu reksadana tertutup, yang ketiga yaitu unit trust atau perwalian unit. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi reksadana dari tipe penempatan portofolionya. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran, yang kelima dan yang terakhir yaitu reksadana terstruktur. Dalam slide ini menjelaskan tentang konsep reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Kalau dalam pengertian lain, menurut Osama Nasar, reksadana syariah atau Islamic Investment Fund merupakan intermediaries yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana yang diinvestasikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan dengan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karenanya dipenuhi dengan nilai-nilai syariah. Ini menjadi tujuan yang utama pada konsep reksadana syariah. Selanjutnya yaitu perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Dilihat dari segi aspek tujuan investasinya. Dari tujuan investasi untuk reksadana syariah, tidak semata-mata mendapatkan return juga, tapi juga social responsible investment. Namun dalam reksadana konvensional yaitu menginginkan untuk mendapatkan return yang tinggi. Selanjutnya itu dari segi aspek operasional. Untuk reksadana syariah ada proses screening. Untuk reksadana konvensional tanpa proses screening. Dan selanjutnya yaitu dari segi aspek return. Untuk reksadana syariah yaitu proses cleansing atau filtrasi dari kegiatan haram. Namun dalam reksadana konvensional tidak ada kegiatan-kegiatan filtrasi untuk mengacu pada kegiatan yang haram. Dari aspek selanjutnya yaitu aspek pengawasan, yaitu DPS dan Bapeman sekarang menjadi OJK. Dan untuk reksadana konvensional hanya Bapepam sekarang yang menjadi OJK. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir dari segi aspek akadnya. Reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan syariah maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut. Sedangkan reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal ataupun aturan haram. Yang terakhir yaitu daftar pustaka, yakni pengambilan-pengambilan materi yang saya jelaskan tadi dari pengarang-pengarang atau penulis buku tentang reksadana syariah dan konvensional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.